تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هو عبد Alhamdulillah. الله، نبي الله، نسب سيدنا عيسى وأمه عليهما السلام. هو عبد الله ورسوله عيسى بن مريم بنت عمران، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل عيشا في الأرض. نعم. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang maknanya bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah seorang rasul di antara seluruh para rasul. Kemudian Syekh menjelaskan Nabi Isa alaihissalam ibunya bernama Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Naam Syekh. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terakhir yang diutus dari kalangan Bani Israel. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seluruh para nabi itu adalah saudara satu ayah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam, dan syariat mereka itu berbeda-beda. Dan Nabi Muhammad mengatakan atau bersabda, Nabi Isa alaihissalam, atau aku mengetahui tentang Nabi Isa alaihissalam, dan tidak ada di antara Isa denganku seorang Nabi. فسيدنا عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، أما آخر الأنبياء والرسل جميعا فهو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. Syekh menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terakhir yang diutus dari kalangan Bani Israel. Adapun nabi terakhir atau nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، خلقه الله تعالى وصوره في الرحم كما صور غيره من البشر. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam satu bentuk ruh, kemudian ditiupkan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam, dan dia sebagaimana yang kita ketahui adalah seorang manusia sebagaimana manusia yang lainnya. وقد خلقه الله تعالى كما خلق آدم من غير أب وأم. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana diciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang mana diciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, begitu juga ibu. الله تعالى قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية من سورة آل عمران. Ini sebagaimana diberitakan atau disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya yang maknanya Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah diciptakan Isa alaihissalam sebagaimana diciptakan Adam alaihissalam, yaitu dari tanah. وأم نبي الله عيسى عليه السلام هي مريم بنت عمران. Dan
ibu Nabi Isa alaihi salam bernama Maryam bintu Imran, وهي من سلالة نبي الله داود عليه السلام. yang mana Sayyidah Maryam binti Imran itu adalah keturunan atau bersambung garis keturunannya, tali rantai keturunannya kepada Nabi Dawud alaihi salam. هي الصديقة الولية البتول العذراء الطاهرة. Dan Sayyidah Maryam alaihissalam perlu kita ketahui bahwasanya ia adalah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang suci, orang yang mengetahui agama Islam. تربت في بيت الفضيلة. Dan dia dididik dalam satu lingkungan atau rumah yang memiliki kemuliaan. وعاشت عيشة الطهر والنزاهة والتقوى. Dan Sayyidah Maryam alaihissalam hidup dalam keadaan ketakwaan, dipenuhi dengan rasa ketakwaan, suci dari perbuatan-perbuatan yang hina. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم في مواطن عديدة. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuji Sayyidah Maryam alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali pujian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Sayyidah Maryam. قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الآية 12 من سورة التحريم. Di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala memuji Sayyidah Maryam yang maknanya bahwasanya Sayyidah Maryam adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya. Kemudian Sayyidah Maryam adalah seorang perempuan yang Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk meniupkan ruh kepada rahimnya, ke rahimnya, yaitu ruh Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidah Maryam perempuan yang jujur, yang benar, yang suci dari perbuatan keji. وقد كان والد مريم عليها السلام عمران رجلا صالحا عظيما وعالما جليلا من علماء بني إسرائيل. Dan ayah Sayyidah Maryam alaihissalam yaitu Imran adalah seorang laki-laki yang salih, seorang laki-laki yang alim dari kalangan Bani Israel. وكان رئيس علماء بيت المقدس. Dan Imran yaitu ayah dari Sayyidah Maryam alaihissalam adalah pemimpin seluruh para ulama di Baitul Maqdis pada saat itu. وكانت زوجته عاقرا لا تلد واسمها حنة وهي من العابدات تقيات. ما اسمها شيخي؟ حنة. Hinna. Dan istri dari Imran yang bernama Hinna adalah seorang perempuan yang abidat, yaitu rajin melakukan ibadah, dan dia adalah seorang perempuan yang salihah. وكان زكريا نبي الله زكريا زوج أخت مريم في قول الجمهور، وقيل زوج خالتها يعني أخت حنة، زوج أخت حنة. وقيل هو زوج خالتي أو زوج أخت خالة. سمعتني؟ على قول هو زوج أختها، وعلى قول هو زوج خالتها يعني زوج أخت أمها، يعني زوج أخت حنة. Dan Nabiullah Zakaria alaihissalam, Nabiullah Zakaria alaihissalam itu adalah seorang suami dari kakak dari si Maryam
alaihissalam, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Zakaria alaihissalam itu adalah istri atau adalah suami dari khalah, yaitu bibi Sayyidah Maryam alaihissalam, yaitu saudari dari Hinna. وقد نظرت حنة لله تعالى إن حملت لتجعلن ولدها محررا لله أي خالصا لخدمة بيت المقدس. Jadi Hinna itu telah bernazar, kalau seandainya ia diberikan atau dikaruniakan seorang anak, maka ia akan menjadikan anak tersebut itu seorang yang abidat, yang ahli ibadah, yang berkhidmat di masjid Baitul Maqdis. فاستجاب الله عز وجل دعاءها فحملت بمريم عليها السلام. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa beliau, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengkaruniakan ia seorang perempuan yang bernama Maryam. فلما وضعت حملها كان الولد أنثى وكانت حنة ترجو أن يكون الولد ذكرا ليخدم في بيت الله. Dan pertama melahirkan atau ketika Hinna melahirkan, ia melahirkan anak seorang perempuan yang terlebih dahulu ia bercita-cita atau berkeinginan ingin memiliki seorang anak laki-laki yang akan ia jadikan atau berkhidmat menjadi pembantu di masjid. توجهت حنة بالدعاء إلى الله تعالى كما أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد استجاب Kemudian الله لها كما قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الآية من سورة آل عمران. sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bahwasanya Hinna meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan keturunan-keturunannya. Bukankah terlebih dahulu ia menginginkan seorang laki-laki, tetapi Allah memberikan atau mengkaruniainya dengan seorang perempuan. Dan ia meminta kepada Allah untuk menjadikan anaknya, begitu juga keturunan-keturunannya orang-orang yang baik, orang-orang yang suci. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan atau menerima permintaan dari Hinna tersebut. نشأت الصديقة الولية مريم عليها السلام نشأة طهر وعفاف. Kemudian apa bentuk dari ijabahnya atau diijabahkannya doa dari seorang perempuan itu? Tumbuhlah Maryam bintu Imran, seorang perempuan yang salihah, perempuan yang suci, yang tidak melakukan keburukan. وتربت على التقوى تؤدي الواجبات وتكثر من نوافل الطاعات. Dan Sayyidah Maryam alaihissalam dengan diijabahkan doa seorang perempuan tersebut, Sayyidah Maryam hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban-kewajiban Allah, lalu ia memperbanyak perkara-perkara sunnah. وقد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بالصديقة والصديقية هي أعلى درجة في الولاية. Kan kemudian saking taatnya hidup dalam ketakwaan, Sayyidah Maryam alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran adalah seorang perempuan yang siddiqah. Jadi ungkapan kata siddiqah itu adalah derajat yang paling tinggi dalam kewalian. وكانت السيدة مريم تأتي إليها الملائكة وتزورها
Dan dahulu sering sekali Sayyidah Maryam alaihi salam didatangi oleh malaikah. Sering sekali Sayyidah Maryam alaihi salam didatangi malaikah dengan tujuan untuk mendatangi menziarahi Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maryam. السيدة مريم Maryam. إلى أن جاءت إليها في وقت وبشرتها باصطفاء الله تعالى لها من بين سائر النساء وبتطهيرها من الأدناس والرذائل. Sehingga sampai pada suatu ketika para malaikah yang sering datang mengunjungi Sayyidah Maryam alaihissalam memberitahu atau memberi kabar gembira kepada Sayyidah Maryam alaihissalam bahwasanya ia adalah manusia atau perempuan yang paling mulia di antara semua perempuan dan dia adalah perempuan yang suci, yang bersih dari perbuatan keji. وبشرتها بمولود كريم يكون له شأن عظيم في الدنيا والآخرة. Kemudian malaikat juga memberitahu atau memberi kabar gembira kepada Sayyidah Maryam alaihissalam bahwasanya ia akan diberikan seorang anak laki-laki yang akan menjadi pemimpin di dunia maupun di akhirat. ويكلم الناس صغيرا في المهد ويكون كهلا من الصالحين. هذا شيخي مولانا ويكلم الناس في المهد وكهلا معناه هو يكلم الناس منذ صغارهم وبعد أن صاروا شيوخا يعني وهو صغير يكلم الناس وهو في المهد صغيرا يكلم الناس وهو لما يكبر يكون من الصالحين. Kemudian Nabi Isa alaihissalam atau para malaikat memberi kabar gembira kepada Sayyidah Maryam alaihissalam bahwasanya ia akan diberikan seorang laki-laki atau seorang anak laki-laki yang nantinya pada saat kecil ia berbicara kepada orang-orang dan begitu juga pada waktu tuanya dia termasuk orang-orang yang saleh. يقول الله تعالى إخبارا عن تبشير الملائكة لمريم عليها السلام بعيسى صلى الله عليه وسلم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. من سورة آل عمران الآية 45 و46 و46. Bismillah. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya malaikat memberitahu Sayyidah Maryam alaihassalam dengan diberikan atau akan ditiupkan kepadanya ruh, diberikan kepadanya seorang anak yang akan menjadi pemimpin atau tokoh di dunia maupun di akhirat. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 45, begitu juga ayat 46. Allah menjelaskan bahwasanya Sayyidah Maryam alaihissalam yang maknanya Sayyidah Maryam alaihissalam diberikan kabar gembira melalui malaikat Jibril dengan ditiupkan kepadanya ruh Nabi Isa alaihissalam, ruh yang mulia, yang mana Nabi Isa alaihissalam ke depannya atau nanti akan menjadi tokoh di dunia maupun di akhirat. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pada saat kecilnya berbicara dengan manusia, begitu juga setelah dewasa atau setelah tua nanti akan menjadi orang-orang yang saleh. السيدة مريم عليها السلام كانت تعبد الله وتقوم بخدمة المسجد كما بينا، وكانت تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها. Dan Sayyidah Maryam alaihissalam sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah seorang perempuan yang bertakwa dan dia berkhidmat membantu di masjid dan dia menetap di dalam masjid dan keluar di dalam masjid pada saat dia haid
atau pada saat darurah yang memesti atau yang memungkinkan atau yang menuntut dia untuk keluar dari masjid, maka pada saat itu ia keluar dari masjid. وفي ذات يوم خرجت من محرابها المكان الذي كانت تعبد الله تعالى فيه وسارت جهة شرقي بيت المقدس. Pada suatu ketika Sayyidah Maryam alaihissalam itu keluar dari mihrabnya, yaitu mihrab sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh. Mihrab Sayyidah Maryam alaihissalam adalah tempat yang ia jadikan untuk beribadah, memfokuskan diri untuk beribadah, di situ disebut dengan mihrab. Jadi pada suatu hari Sayyidah Maryam alaihissalam keluar dari mihrabnya dan pergi menuju timur dari Baitul Maqdis. وأمر الله تعالى الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام أن يذهب إليها ليبشرها بعيسى عليه السلام. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk meniupkan ruh Nabi Isa alaihi salam kepada Sayyidah Maryam alaihi salam. وهناك تمثل لها جبريل في صورة شاب جميل أبيض. Dan pada saat itu, yakni bagaimana bentuk malaikat Jibril alaihi salam ketika meniupkan ruh Nabi Isa alaihi salam kepada Sayyidah Maryam. Malaikat Jibril alaihi salam itu berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan, seorang laki-laki yang sangat indah yang tampan. فلما رأته مريم عليها السلام لم تعرف أنه جبريل ففزعت منه واضطربت وخافت على نفسها منه. Jadi pada awal perjumpaan atau pada saat pertama kali Sayyidah Maryam alaihissalam melihat seorang laki-laki dalam bentuk atau laki-laki yang tampan seperti itu, melihat malaikat Jibril alaihissalam untuk pertama kalinya, ia tidak mengetahui kalau itu adalah malaikat Jibril, sehingga dia merasa takut, bergetaran atau bergemetaran pada badannya, karena ia takut atas dirinya dari orang yang pertama kali ia kenal ini. وصارت تبتعد منه ثم قالت ما أخبر الله به قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كنت تقيا مطيعا فلا تتعرض لي بسوء. Sehingga mungkin gemetarannya Sayyidah Maryam alaihissalam dan dia takut terhadap dirinya kalau orang itu akan melakukan keburukan kepadanya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, kalaulah seandainya engkau adalah seorang laki-laki yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan melakukan atau jangan engkau melakukan keburukan kepadaku. وسارع سيدنا جبريل إلى أن يزيل عنها اضطرابها ويطمئنها ويهدئ من روعها وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أي أني لست ببشر ولكني ملك أرسلني الله تعالى إليك لأهب لك غلاما يكون طاهرا نقيا. Jadi malaikat Jibril alaihissalam melihat Sayyidah Maryam gemetaran, takut. Ia datang bersegera menenangkan Sayyidah Maryam dan mengatakan bahwasanya aku adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan manusia tapi malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepadamu. yakni untuk memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Maryam alaihissalam dengan diberikannya seorang anak yang nanti menjadi seseorang yang bersih, yang bertakwa, yang suci. قالت السيدة مريم كما أخبر الله تعالى عنها بقوله قالت أنى يكون لي غلام
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أي ليس لي زوج ولست بزانية، فكيف أحمل وأنجب ولدا؟ Kemudian setelah Sayyidah Maryam alaihissalam mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa ia akan memberikan maulud atau anak, menghadiahkan anak, memberikan anak kepada Sayyidah Maryam alaihissalam, lantas Sayyidah Maryam alaihissalam mengatakan, bagaimana bisa aku memiliki seorang anak sedangkan aku tidak memiliki suami dan aku juga bukan seorang penzina. والسيدة مريم بكر غير متزوجة وليست بزانية. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Sayyidah Maryam alaihissalam itu adalah seorang perempuan yang perawan dan dia belum memiliki suami dan dia juga bukan seorang penzina. فقال لها جبريل كما أخبر الله تعالى في القرآن قال كذلك قال ربك وهو علي هين ولا يجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Jadi maknanya bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan memberitahu kepada Sayyidah Maryam alaihissalam bagaimana diberitahukan atau disebutkan dalam Al-Quran yang maknanya bahwasanya jikalau Allah Subhanahu wa taala yakni syekhi makna hadhil ayah idza arada Allah syai'an yaf'ala syai'an qaddarahu الله يفتح عليه. يعني يعني أجابها جبريل عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله تعالى maknanya adalah وليجعله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به. Barakallahu fiik. Makna ayat tersebut bahwasanya malaikat Jibril mengatakan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam menjadikan seorang perempuan atau memberikan seorang anak kepada seorang perempuan yang bukan atau tidak memiliki suami itu bukanlah hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi suatu tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjadi rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. وأمر الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم البتول روح عيسى المشرف عنده. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk meniupkan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam atau Al-Batul ruh Nabi Isa alaihissalam yang dimuliakan atau ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فنفخ أمين الوحي جبريل عليه السلام روح سيدنا عيسى في أعلى جيب قميص آدم عليه السلام، هنا في أعلى جيب قميصها فتحة القميص من الأمام، فوصلت بنفخته الروح من فم مريم إلى رحمها بقدرة الله وحملت بتلك النفخة بالسيد المسيح عليه السلام. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh Nabi Isa kepada Maryam, maka malaikat Jibril meniupkan ruh Nabi Isa itu dari mana? Bertepatan di atas kantong baju Nabi atau kantong baju Sayyidah Maryam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh tadi di sini. Oke. Kemudian apa? Ruh yang ditiupkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari mulut Nabi atau dari mulut Sayyidah Maryam itu sampai kepada rahimnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Sayyidah Maryam mengandung ruh atau mengandung Sayyidina Isa alaihi salam. الله تبارك وتعالى قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan seorang perempuan yaitu Maryam alaihissalam yang menjaga kemaluannya, tidak melakukan perbuatan buruk, tidak melakukan perbuatan keji, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ruh Nabi Isa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Sayyidah Maryam, begitu juga anaknya itu Nabi Isa, ayatan lil alamin, yaitu satu tanda atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويقال إن عمر مريم عليها السلام حين حملت بعيسى المسيح عليه السلام كان 13 سنة. Dan dikatakan bahwasanya umur Sayyidah Maryam alaihissalam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam itu 13 tahun. وقد اختلف العلماء في مدة الحمل فقيل 9 ساعات وقيل 9 أشهر والله أعلم. Dan ada juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berapa lama Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa? Sebagian mengatakan itu tis'us sa'at, yaitu 9 jam. Dan sebagian juga mengatakan ada yang 8 bulan. Dan sebagian juga mengatakan 9 bulan. Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal demikian itu. لما حملت السيدة مريم عليها السلام وظهرت عليها آثار الحمل كان أول من فطن لذلك زكريا عليه السلام. Jadi ketika Sayyidah Maryam alaihissalam mengandung Nabi Isa dan telah nampak kepada Nabi atau kepada Sayyidah Maryam tanda-tanda kehamilan bahwasanya ia mengandung Nabi Isa alaihissalam, orang yang pertama kali menyadari hal tersebut itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. وقيل أنه ابن خالها يوسف بن يعقوب النجار هو الذي كان تفطن لذلك وكان من عباد الله الصالحين يتعبد الله في المسجد الأقصى. Dan juga dikatakan orang yang pertama kali mengetahui atau menyadari kehamilan Nabi atau Sayyidah Maryam alaihissalam itu adalah anak dari paman Sayyidah Maryam, yaitu Yusuf bin Ya'qub An-Najjar. Dan Yusuf bin Ya'qub An-Najjar itu adalah seorang atau orang soleh dan dia juga berkhidmat di Baitul Maqdis. فجعل يتعجب من ذلك لما يعلم من تدينها ونزاهتها. Jadi hadza faja'ala yata'ajjabu Zakaria am Yusuf bin Ya'qub? يوسف بن يعقوب النجار. Nah, jadi Yusuf bin Ya'qub An-Najjar itu merasa heran, kaget dengan apa yang terjadi kepada Sayyidah Maryam alaihissalam. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwasanya Sayyidah Maryam ini adalah seorang perempuan yang taat dalam agamanya, seorang perempuan yang suci, tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi dia tuh heran kenapa bisa terjadi, kenapa ia bisa mengandung seorang anak laki-laki. Nah, فقال لها مرة يعرض لها في حملها يا jadi مريم. نعم. akmil.
قال لها يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ فقالت له Jadi, نعم. فمن خلق الزرع الأول؟ subhanallah. Jadi Yakub atau Yusuf bin Yakub An-Najjar dia datang atau bertanya menyinggung masalah kehamilan Sayyidah Maryam alaihissalam. Lalu dia mengatakan kepada Maryam apa? Ya Maryam, wahai Maryam, hal yakunu zar'un min ghairi badhr? Apakah satu tanaman itu bisa tumbuh tanpa adanya biji? Dia menyinggung masalah kehamilan kepada diri Maryam alaihissalam. Lalu Sayyidah Maryam alaihissalam menjawab, ya. Faman khalaqaz zar'al awal? Apa kata Sayyidah Maryam? Siapa yang menciptakan tumbuhan untuk pertama kalinya? ثم قال لها فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت نعم Kemudian إن ah, الله خلق آدم من غير ذكر وأنثى. ah, kemudian Yakub atau Yusuf bin Yakub An-Najjar juga memberikan pertanyaan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam dengan mengatakan, apakah akan ada seorang laki-laki, seorang anak tanpa adanya seorang laki-laki? Artinya apa? Apakah akan lahir seorang anak tanpa adanya sosok seorang suami yang menggauli seorang istrinya atau seorang istrinya? Lalu Sayyidah Maryam alaihissalam mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa adanya laki-laki, begitu juga perempuan. عندئذ قال لها فأخبريني خبرك Jadi ketika فأخبرته itu حقيقة أمرها. Jadi ketika itu eh, Yusuf bin Yakub An-Najjar mengatakan kepada Sayyidah Maryam, kalaulah memang begitu, beritahu aku fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi. Kemudian Sayyidah Maryam alaihissalam memberitahu hakikat atau fakta sebenarnya yang terjadi kepada dirinya. وقالت له إن الله تعالى يبشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين. Kemudian Sayyidah Maryam alaihissalam mengatakan kepada Yusuf bin Yakub An-Najjar, apa kata Sayyidah Maryam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepadaku dengan diutusnya seorang malaika. Lalu Allah memerintahkan malaika itu atau Jibril alaihissalam untuk meniupkan ruh yang mulia, yaitu ruh Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian hari Nabi Isa alaihissalam ini juga menjadi suatu pembuka atau suatu tokoh di dunia ataupun di akhirat, dan dia juga termasuk orang yang bertakwa, dan dia adalah seseorang yang berbicara pada saat kecil kepada manusia, dan pada tuanya akan menjadi orang-orang yang soleh. شاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم حامل فأساء بها الظن كثير منهم واتهمها البعض بيوسف النجار الذي كان يتعبد معها في المسجد واتهمها آخرون بنبي الله زكريا عليه السلام. فأساء بها الظن كثير صح؟ نعم. Dan kemudian kabar berita yang terjadi kepada Maryam alaihissalam dengan kehamilan Sayyidah Maryam alaihissalam tanpa adanya suami, berita itu tersebar di kalangan Bani Israel bahwasanya Sayyidah Maryam itu hamil, mengandung seorang anak tapi tanpa adanya suami. Lalu kebanyakan dari mereka itu berburuk sangka kepada Sayyidah Maryam. Sebagian mereka menuduh Sayyidah Maryam itu telah berbuat buruk kepada atau telah berbuat buruk dengan Yusuf An-Najjar. Karena Yusuf An-Najjar ini adalah seorang laki-laki yang sama-sama melakukan ibadah di masjid. Dan sebagian dari orang-orang Bani Israel, mereka menuduh Nabiullah Zakaria alaihissalam telah melakukan perbuatan buruk dengan Maryam alaihissalam.
وحزنت مريم عليها السلام حزنا شديدا واعتراها كرب عظيم وتوارت عن أعينهم واعتزلتهم. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah mendengar tuduhan dari orang-orang Bani Israel, Sayyidah Maryam alaihissalam itu sangat merasa sedih, sangat merasa sedih, dan dia juga ditimpa kesedihan yang sangat dalam, sehingga apa? Ia menjauhi mereka, dirinya menjauh dari pandangan mereka. Nah, وانتبذت بحملها مكانا بعيدا فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج. dan kemudian Sayyidah Maryam alaihissalam, apa yang dilakukannya setelah itu? Ia pergi menjauh. Ia pergi menjauh dari orang-orang dengan membawa kandungannya, dengan membawa Nabi Isa alaihissalam pergi di tempat yang sangat jauh, kabur atau lari dari kaumnya. Karena apa? Karena ia tidak ingin mendengar orang-orang ingin atau orang-orang mencacinya. Dikarenakan ia melahirkan atau mengandung seorang anak tanpa adanya suami. ولما أتمت مريم عليها السلام أيام حملها وهي في بيت لحم اشتد بها المخاض ثم ألجأها وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة فاحتضنت ذلك الجذع وولدت مولودها عيسى عليه السلام. Jadi kenapa walamma atamat Maryam? Jadi ketika Sayyidah Maryam alaihissalam itu sempurna eh, masa kehamilannya, yaitu dia juga berada pada saat itu Baitul Laham, dan pada saat dia merasakan sakitnya melahirkan pada saat itu, saking sakitnya ia merasakan melahirkan pada saat itu, membawa ia pergi kepada suatu potong atau satu pohon kurma yang kering, dan juga dikatakan apa sebuah kurma yang masih berbuah. Sehingga Sayyidah Maryam alaihissalam saking tidak kuatnya lagi menahan rasa sakitnya melahirkan itu, ia memeluk batang kurma itu dan ia melahirkan Nabi Isa alaihissalam di tempat itu. وناداها جبريل عليه السلام من مكان من تحتها من أسفل الجبل يطمئنها ويخبرها بأن الله تبارك وتعالى جعل تحتها نهرا صغيرا ويطلب منها أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني الطري وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله تعالى وأن تقر عينها بذلك وأن لا تكلم إنسا فإن رأت أحدا من الناس تقول له بالإشارة أنها نظرت للرحمن صوما أي صمتا وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطاعة. Jadi ketika itu setelah Nabi atau setelah Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Isa di pohon atau dekat pohon kurma tadi yang telah kita sebutkan, dia merasakan kesakitan karena melahirkan waktu itu. Malaikat Jibril alaihissalam memanggil Sayyidah Maryam dari tempat yang berada di bawah Sayyidah Maryam, yaitu bertepatan di bawah bukit, dengan tujuan untuk menenangkan Sayyidah Maryam alaihissalam dan memberitahu Sayyidah Maryam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan di bawah Sayyidah Maryam itu satu buah atau sungai yang kecil. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidah Maryam untuk menggoncangkan pohon kurma tersebut supaya apa? Pohon kurma itu menggugurkan atau gugur dari pohon kurma itu buah kurma yang sudah matang, yang segar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidah Maryam alaihissalam untuk makan dari buah kurma itu, begitu juga minum dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan hal itu
tenanglah jiwa Sayyidah Maryam alaihissalam, dan juga supaya Sayyidah Maryam alaihissalam tidak berbicara kepada seorang pun. Jadi ketika Sayyidah Maryam alaihissalam melihat seseorang, dia mengatakan kepada orang itu dengan memberi isyarat bahwasanya ia telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan saum, yaitu samat. Dan dalam syariat mereka pada saat itu yang dikatakan saum atau puasa itu adalah menahan atau meninggalkan berbicara, begitu juga meninggalkan makanan. فهزت مريم عليها السلام جذع النخلة كما أمرها جبريل فتساقط عليها الرطب الجني الناضج فأكلت عليها السلام منه وشربت من ذلك النهر الذي أجراه الله تبارك وتعالى بقدرته لها في مكان كان لا يوجد فيه نهر، وكل ذلك إكراما من الله سبحانه وتعالى لمريم على إيمانها وصلاحها وعناية بوليدها السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. Jadi sebagaimana yang diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam, ya, bahwasanya Allah memerintahkan atau malaikat Jibril memberitahu kepada Sayyidah Maryam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ia untuk yani malaikat Jibril yatlubu an tahuzzal an-nakhlah. نعم جذع النخل. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu meminta kepada Maryam alaihissalam untuk menggoyangkan pohon kurma itu, untuk menggoyangkan pohon kurma itu, sehingga Sayyidah Maryam alaihissalam menggoncang atau menggoyangkan pohon kurma itu, dan gugurlah dari pohon kurma itu buah yang sangat segar, buah yang telah matang. Kemudian Sayyidah Maryam alaihissalam makan dari buah itu dan minum dari sungai yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya untuk Maryam alaihissalam pada tempat yang di situ belum, atau pada tempat yang di situ tidak ada sungai sebelumnya. Tapi karena Allah menjadikan untuk Maryam sungai, maka jadilah sungai di situ. Dan itu semua yang terjadi, eh, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidah Maryam alaihissalam karena keimanannya, begitu juga karena kesolehannya, begitu juga dikarenakan perhatian Sayyidah Maryam kepada anak yang dilahirkannya, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. ثم أتت السيدة مريم عليها السلام قومها تحمل مولودها عيسى عليه السلام على يدها في بيت لحم. Kemudian Sayyidah Maryam alaihissalam dia membawa Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Setelah itu dia berani membawa Nabi Isa alaihissalam kembali ke kaumnya, yaitu bertepatan di Baitul Laham. فلما رآها قومها قالوا لها لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة فإن أباك لم يكن رجل سوء ولم تكن أمك زانية ظنوا بها السوء. Jadi ketika Sayyidah Maryam alaihissalam sampai di kaumnya, mereka mengatakan kepada Sayyidah Maryam, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jelek. Ayahmu tidak pernah melakukan perbuatan buruk, ya Maryam. Begitu juga ibumu adalah seorang perempuan yang suci, tidak pernah melakukan perbuatan zina. Jadi mereka berpikiran atau menuduh Sayyidah Maryam alaihissalam telah melakukan keburukan. ظنوا بها السوء وصاروا يوبخونها ويؤنبوها وهي ساكتة لا تجيب لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صوما. Jadi ketika itu setelah mengatakan, oh kamu Maryam telah melakukan perbuatan buruk, ayahmu tidak pernah melakukan perbuatan buruk, ibumu bukan seorang penzina. Jadi mereka mencaci Maryam, mereka mengatakan hal-hal buruk kepada Maryam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam? Dia diam, tidak berbicara. Kenapa? Karena pada awalnya telah kita sebutkan tadi, ia telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan saum, yaitu diam, tidak berbicara.
ولما ضاق بها الحال أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه، فعنده جواب ما تبغون. عندها قالوا لها متعجبين ما أخبر الله به بقوله كيف نكلم من كان في المهد صبيا وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والازدراء إذ لا تردين علينا بكلام. Jadi ketika itu memang pada saat itu udah dhaqat alaihil hal. Memang sudah terdesak sekali Sayyidah Maryam alaihissalam, tidak tahan lagi mendengar cacian, hinaan dari orang-orang kaumnya, dari kaumnya pada saat itu. Dia memberi isyarah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk memberitahu mereka hal yang sebenarnya. Jadi ketika itu, ketika Sayyidah Maryam alaihissalam meminta Nabi Isa untuk memberikan atau memberitahu kepada mereka apa yang terjadi, mereka mengatakan apa? Merasa terheran. Kenapa bisa kamu mengatakan hal demikian? Memerintah anak yang masih kecil, yang tidak biasa, tidak bicara untuk memberitahu hakikat atau apa yang terjadi kepadamu. Ini semua apa? Ini adalah suatu kehinaan bagi kami ya Maryam, kau melakukan hal demikian itu. عند ذلك أنطق الله تبارك وتعالى بقدرته الرضيع عيسى عليه السلام، وكان عمره 40 يوما كما قال البعض. فأول ما قال إني عبد الله، وهذا اعتراف منه عليه السلام بالعبودية لله تبارك وتعالى، وهذه هي أول كلمة نطق بها عيسى وهو في المهد. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم. Atani al-kitab, ما المقصود بالكتاب هنا مولانا؟ هذا إخبار عما قضى الله تعالى له وحكم له به، وأنه سيكون نبيا وأنه سينزل عليه كتاب. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa melakukan apa yang Ia kehendaki. Setelah itu, setelah mereka mengatakan kepada Sayyidah Maryam, kamu memerintahkan anak kecil yang tidak bisa bicara untuk menjelaskan apa yang terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihi salam sehingga Nabi Isa itu bisa berbicara. Dan pada saat itu Nabi Isa alaihi salam masih berumur 4 tahun. Masih berumur 4 tahun, masih berumur 4 hari. Ingat, Nabi Isa alaihissalam pada saat itu berumur 4 hari. Dan pertama kali atau ungkapan yang pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ia mengatakan apa? Aku adalah hamba Allah. Nabi Isa mengatakan apa? Untuk ungkapan yang pertama kali, aku adalah hamba Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menjelaskan kalau dia adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menurunkan kepadanya kitab. وفي ذلك تبرئة لأمه مما نسبوا إليها واتهموه به. Jadi hal demikian itu menjelaskan bahwasanya ibu Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam binti Imran, perempuan yang suci, yang bebas dari apa yang telah mereka tuduh kepada Sayyidah Maryam alaihissalam kalau ia tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan buruk, tidak pernah melakukan perbuatan zina. ثم قال لهم عيسى عليه السلام ما أخبر الله تبارك وتعالى به وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني الله نفاعا حيثما توجهت معلما للخير. Jadi setelah itu menjelaskan bahwasanya Nabi Isa menjelaskan bahwasanya
dia adalah hamba Allah dan dia akan diutus menjadi seorang rasul dan akan diturunkan kepadanya kitab. Lalu ia mengatakan apa? Eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan ia atau memkaruniakan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi apa? Madza qultum madza yaqulu Allah tabaraka wa taala fil Quran Maulana aina ma kuntu wa ja'alani وجعلني mubarakan, yaitu مباركا أينما كنت، sahih. جعلني Dan نفاعا أينما توجهت معلما hmm, للناس الخير. ah, وذلك أن عيسى عليه السلام كان يدعو حيث كان إلى عبادة الله تعالى وحده، وأن لا يعبد شيء غيره. Nah, jadi setelah itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku mubarakan aina ma kuntu, yaitu memberi manfaat ke manapun aku berada. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu akan memberi manfaat dimanapun ia berada dan dia juga akan menyebarkan kebaikan, menjelaskan kebaikan dimanapun ia berada, menjelaskan bahwasanya apa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. وأخبر الله تبارك وتعالى عن سيدنا عيسى أنه قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا أيضا إخبار عما قضى الله له ومنحه إياه مما سيظهر ويكون يعني لاحقا. Ini begitu juga Allah Subhanahu wa taala dia memberitahu kepada kaum pada saat itu, pada orang-orang pada saat itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk melaksanakan apa? Salat selagi dia masih hidup, kemudian memerintahkan kepada dia untuk berbakti kepada ibunya. Begitu juga menjelaskan kalau dia itu adalah bukan orang-orang yang sombong, orang yang angkuh dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kedepannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kalau Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang nabi. فكان نبي الله عيسى عليه السلام يصلي لله تعالى كما أمره الله. Dan Nabi Isa alaihissalam eh, kedepannya dia akan melaksanakan salat, ya, dia melakukan salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكان يحسن إلى عباد الله بالزكاة وبذل الأموال والعطايا للمحتاجين والفقراء. Begitu juga dan dia akan berlaku atau berbuat baik kepada orang-orang dengan cara apa? Memberikan zakat, begitu juga memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan hartanya kepada orang-orang yang fakir. ولم يكن عليه السلام فظا ولا غليظا. يعني ما معنى ذلك مولانا؟ يعني كان هينا لينا، لم يكن فظ غليظ، كلامه Hmm. ثقيل يزعج الناس. Jadi subhanallah, dan dia menjadikan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam menetapkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan menjadi seorang laki-laki yang lembut, yang ramah, yang baik hati dan tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalam adalah seorang laki-laki yang keras, yang memiliki bak tutur kata yang rusak dan sebagainya, yang buruk. قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام وما أنطقه به في المهد: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Hmm. Kemudian apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Isa pada saat masih bayi, bisa mampu untuk berbicara, Nabi Isa juga mengatakan apa? Bahwasanya eh, salam, yakni keselamatan bagiku pada saat aku masih hidup, begitu juga aku meninggal dan begitu juga keselamatan pada saat aku dibangkitkan nanti. فلما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما يكون على ابن آدم
جعل الله تعالى السلامة على نبيه عيسى عليه السلام في هذه المواطن الثلاثة: يوم ولادته، وعندما يموت، يوم القيامة. Jadi makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keselamatan dalam tiga keadaan ini yang telah kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Isa alaihissalam pada tiga keadaan ini. Pertama apa? Keselamatan waktu dia lahir, hidup. Begitu juga pada saat Nabi Isa alaihissalam meninggal. Begitu juga pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keselamatan. بعد أن تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد واعترف بالعبودية لله تعالى ودفع التهم الباطلة عن أمه مريم إلى آخر كلامه وهو في المهد، الله تبارك وتعالى جعله بعد ذلك أن يتوقف عن الكلام حتى بلغ المبلغ المعتاد في نطق الصبيان، فأنطقه الله تعالى بالحكمة وحسن البيان بعد ذلك. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga bisa berbicara sedangkan ia masih dalam keadaan kecil, dengan tujuan apa? Menjelaskan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Kemudian memberitahu, menutup mulut kaum-kaum waktu itu tuduhan kepada ibunya itu Maryam alaihissalam, kalau Maryam itu pernah melakukan perbuatan buruk. Jadi Sayyidina atau Nabiullah Isa alaihissalam berbicara untuk membantah apa yang telah disangka atau apa yang dituduh oleh kaum pada saat itu terhadap ibunya Maryam alaihissalam. Sehingga apa? Setelah selesai berbicara, Sayyidina Isa alaihissalam kembali seperti laki-laki atau kembali seperti bayi atau anak kecil seperti anak kecil biasa. Kemudian apa? Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam kekuatan untuk berbicara, menjelaskan hikmah, begitu juga kebenaran. بعد أن وصلنا إلى حيث وصلنا وتكلمنا عن السيدة مريم وعن حملها بسيدنا عيسى وعن ولادتها، نصل إلى نهاية كلامنا اليوم. Jadi kata Syekh, setelah kita menjelaskan tentang Sayyidah Maryam, begitu juga kita menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, maka kita sampailah di penghujung pembahasan kita pada malam hari ini. والأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نتكلم عن اختلاف الناس في أمر عيسى بن مريم عليه السلام وبيان أنه عبد الله ورسوله وليس إله أو ابن إله. هذا للمرة المقبلة مولانا. من المرة المقبلة. Insya Allah setelah kita selesai kajian pada malam hari ini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu beliau mengatakan, aku adalah hamba Allah. Ia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah mengaku Tuhan sama sekali. وسنتكلم أيضا عن ظهور بعض العجائب على سيدنا عيسى في صباه وبدء نزول الوحي عليه. Dan kita juga akan menjelaskan apa perkara-perkara atau hal-hal yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana atau kejadian tersebut merupakan kejadian yang sangat aneh bagi kita ya. وسنتكلم عن دعوته عليه الصلاة والسلام إلى دين الإسلام والكتاب الذي أنزل عليه وأتباعه المؤمنون إن شاء الله تعالى. Begitu juga insya Allah kita akan menjelaskan kita juga akan menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga kita akan menjelaskan tentang
kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga kita insya Allah akan menjelaskan tentang pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. أريد منك أن تدعو أنت لأنني محتاج إلى أن أدخل إلى الخلاء. Labbaik إلى هنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تختم بالدعاء أكرمك الإله. Labbaik. Ya, barakallahu fiikum maulana wa jazakumullahu khaira wa akramakumullahu bil wilayah insyaallah. آمين Jadi وإياك. amin ya Allah. Jadi sampai di sini ya kita tutup kajian dan insya Allah kita akan bertemu di minggu akan datang menjelaskan tentang hal-hal yang lebih menarik lagi. Menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku kalau ia adalah Tuhan. Kemudian apa? Kita juga akan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga uh, pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam insya Allah, dan ini semua akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan sampai di sini kita tutup doa, dan Syekh karena ada keperluan saya akan mewakili doa tersebut. Semoga yang kita ucapkan, yang kita hanturkan, yang kita bacakan pada malam hari ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la Allahumma inni as'aluka Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.